Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, NIM G2M1 22010, mata kuliah Manajemen Kualitas Air akan mempresentasikan Water Quality Trials in All Recirculation Aquaculture System Configuration atau uji coba kualitas air dalam 4 konfigurasi sistem resirkulasi aquaculture. Pendahuluan, unit produksi ikan dengan resirkulasi ini dikenal sebagai sistem aquaculture resirkulasi yang merupakan konfigurasi dari beberapa proses kimia serta biologi. Dengan beberapa karakteristik kualitas air yang diamati dari keempat uji coba adalah pengaruh biofilter, filter partikulat, laju makan, dan karakteristik kualitas air, serta laju pertukaran air. Teknik budidaya sistem aquaculture dengan cara resirkulasi ini menggunakan tangki budidaya dengan melakukan penebaran benih secara intensif dalam lingkungan budidaya terkontrol, serta memanfaatkan air lebih sedikit dibanding budidaya di tambak. Keunggulan lain teknik budidaya ini selain menghemat air, sistem resirkulasi ini menawarkan beberapa keunggulan lain dibandingkan aquaculture tradisional, termasuk kedekatan dengan pasar, kualitas produk yang konsisten, dan siklus produksi yang lebih pendek, karena lingkungan terkendali dan konversi pakan yang lebih baik. Dengan adanya karakterisasi kimia yang komprehensif dari limbah anorganik seperti amonia, memberikan informasi yang sangat dibutuhkan untuk merancang biofilter dan filter partikulat. Dengan sistem resirkulasi ini mampu menghilangkan limbah organik terlarut dan halus seperti unit aplikasi ozon, fraksionator, atau reaktor UP. Limbah organik yang menumpuk di air kultur dapat menyebabkan rasa tidak enak pada produk akhir. Hal tersebut dikemukakan oleh Thatcher dan Martin 1991 dan mempengaruhi kinerja biofilter sistem. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Vano dan Middelburg 1983. Tujuan keseluruhan uji coba kualitas air dalam 4 konfigurasi sistem resirkulasi aquaculture ini adalah untuk mengkarakterisasi konsentrasi limbah anorganik dan organik dalam 4 konfigurasi sistem resirkulasi yang berbeda dan untuk menentukan hubungan antara tingkat pemberian makan dan beban limbah dalam sistem tertentu. Metodologi sistem aquaculture mewakili 4 konfigurasi sistem yang berbeda seperti yang diperoleh oleh 2 jenis biofilter yang berbeda, biofilter treaching dan biofilter manik, dan 2 jenis filter penghilang padatan yang berbeda, yaitu filter layar berputar dan kolom pengendapan atau multitabung, yang digunakan dalam penelitian ini pada tabel 1. Uji coba yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan 4 uji coba. Yang pertama, uji coba 1. Uji coba pertama berlangsung selama 4 minggu. Ikan diberi makan 600 gram pakan per hari per sistem, mewakili tingkat pemberian makan sekitar 3% berat badan selama percobaan pertama. Uji coba kedua berlangsung selama 3 minggu. Ikan diberi makan 1000 gram per hari selama percobaan kedua. Uji coba ketiga dan keempat. Uji coba ketiga dan keempat adalah replikasi dari 2 jumlah pemberian makan di atas, masing-masing 800 dan 600 gram sistem per hari. Pada keempat sistem yang digunakan dalam penelitian ini, air tangki ikan dialirkan secara gravitasi melalui pipa tengah ke filter dengan kecepatan 150 liter per menit melalui 4 sistem. Dalam sistem 1, air tangki ikan dialirkan melalui saringan penyaring dan kemudian ke bak penampungan, di mana pompa sentrifugal 0,447 kW mengalirkan 75 liter per menit ke saringan manik dan 75 liter langsung ke tangki. Pada sistem 2, air tangki ikan dialirkan ke bak pengendapan, kemudian dipompa pompa sentrifugal 0,447 kW kembali ke tangki melalui trickling filter. Pada sistem 3, air tangki ikan dialirkan melalui screen filter dan kemudian dipompa menggunakan pompa sentrifugal 0,447 kW kembali ke tangki melalui trickling filter. Pada sistem 4, air tangki ikan dialirkan ke bak pengendapan dan kemudian dengan menggunakan pompa sentrifugal 0,447 kW 75 liter per menit dipompa kembali ke tangki secara langsung dan 75 liter per menit dipompa kembali ke tangki melalui bed filter. Hasil dan pembahasan.
Tabel 2, pengaruh biofilter terhadap rata-rata konsentrasi limbah air tangki 1. Pertama, efek biofilter. Pada tabel 2 menunjukkan pengaruh jenis biofilter terhadap kualitas air tangki yang diperoleh dari hasil ANOVA. Sistem dengan tracking biofilter memiliki konsentrasi rata-rata TAN 0,70 mg per liter, NO2, N 0,27 mg per liter, dan TOC 11,95 mg per liter, yang jauh lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan sistem TAN 0,89 mg per liter, NO2 sampai dengan N 0,71 mg per liter, dan TOC 18,5 mg per liter. Dalam sistem dengan biofilter PET, tabel 2, variasi dalam ketiga karakteristik kualitas air dalam sistem tertentu lebih kecil. Untuk sistem dengan biofilter menetes, nilai rata-rata konsentrasi limbah yang lebih rendah disertai dengan variasi yang lebih kecil jelas menunjukkan bahwa biofilter tracking bekerja lebih baik daripada biofilter PET. Tabel 3 menunjukkan pengaruh filter partikulat rata-rata konsentrasi air tangki 1. 2. Efek filter partikulat. Pada tabel 3 menunjukkan perbandingan karakteristik kualitas air menurut jenis filter partikulat. Hasil ANOVA yang ditunjukkan pada tabel 3 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara saringan penyaring dan bak pengendapan, sehubungan dengan konsentrasi TOC dan BOD, sementara seperti yang diharapkan, tingkatan tidak dipengaruhi oleh jenis filter partikulat. Tabel 4 menunjukkan pengaruh feeding rate pada rata-rata konsentrasi limbah air tangki 1. 3. Pengaruh tingkat makanan. Feeding rate menunjukkan pengaruh yang signifikan pada konsentrasi TAN dan TOC air tangki seperti yang digambarkan oleh hasil ANOVA pada tabel 4, dengan peningkatan 33% pada feeding rate dan 600 menjadi 800 gram per hari per sistem. Rata-rata konsentrasi TAN meningkat sebesar sekitar 48% dari 0,63 hingga 0,93 mg per liter, dan rata-rata konsentrasi TOC sekitar 67% dari 10,33 hingga 17,00 mg per liter. Sangat menarik untuk dicatat bahwa rata-rata konsentrasi TAN dan TOC meningkat lebih cepat daripada peningkatan feeding rate. Tabel 5 menunjukkan perbandingan keseluruhan dari keempat sistem yang digunakan dalam penelitian ini, sehubungan dengan kualitas air tangki, rata-rata kebutuhan air sehari, air harian, dan rata-rata pertumbuhan bobot ikan harian. Perbandingan kualitas air tangki didasarkan pada hasil ANOVA yang membantu menunjukkan efek kombinasi filter biofilter partikulat, kebutuhan air harian, dan rata-rata penempatan berat ikan harian dapat digunakan sebagai indikator umum kinerja sistem resirkulasi secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: pertama, 4 konfigurasi yang berbeda dari sistem aquaculture resirkulasi dipelajari dengan 2 laju pemberian makan yang berbeda, 2 jenis biofilter trickling dan bed, dan 2 jenis perangkat penghilang padatan multi-tube, settling basin, dan rotating screen filter digunakan untuk merakit 4 konfigurasi berbeda dari sistem sirkulasi yang menghasilkan bas bergaris hibrida dalam tangki fiberglass lingkar. Yang kedua, keempat sistem tersebut tampak menjaga kualitas air dalam kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan ikan pada 2 laju pemberian pakan yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai rata-rata konsentrasi TAN, NO2, N, dan TOC tangki yang lebih rendah disertai dengan variasi yang lebih kecil selama penelitian jelas menunjukkan bahwa sistem yang memiliki biofilter trickling bekerja lebih baik daripada sistem yang memiliki biofilter bed selama uji coba ini. Ketiga, sistem dengan biofilter trickling mempertahankan tingkat TO yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem dengan biofilter manik. Laju pertumbuhan ikan rata-rata harian dalam sistem dengan biofilter trickling adalah identik, dan mereka dapat dibandingkan dengan baik dengan sistem layar putar dan biofilter manik. Keempat, sistem dengan penyaring untuk menghilangkan partikulat mengurangi air yang jauh lebih sedikit daripada sistem yang dilengkapi dengan kolam pengendapan untuk menghilangkan partikulat. Tingkat BOD air tangki tidak dipengaruhi oleh semua perlakuan dan kombinasinya dalam penelitian ini. Demikian persentase water quality trials in for recirculation aquaculture system configuration atau uji coba kualitas air dalam 4 konfigurasi sistem resirkulasi
Sekian dan terima kasih.